Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, tetap semangat belajar meskipun di masa pandemi saat ini. Baik, jumpa lagi dengan Mr. Randy pada mata pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang perangkat komputer, baik perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak atau software. Masih ingat anak-anak? Semoga masih ingat ya. Jika lupa, anak-anak bisa putar kembali video sebelumnya atau anak-anak bisa membaca buku di halaman 67 sampai dengan halaman 70. Pada video pembelajaran ini, kita akan mempelajari tentang cara kerja komputer. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video berikut ini. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama-sama tentang cara kerja komputer. Jadi kita akan di sini akan coba melihat bagaimana komputer itu dapat bekerja, bagaimana alur dan prosesnya. Kamu telah mengetahui bahwa komputer adalah alat pengolah informasi atau data. Komputer terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak yang bekerja sama untuk mengolah informasi tersebut. Dan sebenarnya tugas komputer juga dapat dibedakan menjadi 4 bagian. Yaitu yang pertama adalah tugas input atau mengambil data masuk. Kemudian yang kedua adalah tugas storage, yaitu untuk menyimpan informasi. Yang ketiga adalah processing, yaitu untuk memproses informasi. Dan yang keempat adalah tugas output atau menampilkan hasil. Jadi 4 proses yang terjadi dalam komputer ini, inilah yang proses yang terjadi ketika komputer tersebut bekerja. Nah, komputer tugas ini, keempat tugas tersebut berlaku umum untuk semua perangkat yang disebut komputer. Kita bisa memperhatikan diagram kerja komputer berikut ini. Jadi ini ada input, ada storage, ada processing, dan output. Jadi keempat ini adalah tugas dari komputer. Nah, untuk lebih detail memahami seperti apa, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah tugas input atau mengambil data masuk. Input adalah pengambilan data atau informasi masuk dari perangkat input. Nah, kita kemarin sudah mengenal ya teman-teman, apa itu perangkat input, yaitu perangkat yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam komputer. Nah, seperti keyboard atau papan ketik, mouse atau ketikus, webcam atau kamera web, kamera digital, dan scanner. Nah, beberapa perangkat ini itu masuk dalam kategori perangkat input. Nah, data yang dihasilkan oleh perangkat input ini nanti akan masuk ke dalam komputer, lalu nanti akan disimpan dan diproses oleh komputer. Kita kemarin juga sudah belajar apa fungsi dari keyboard, yaitu memasukkan data berupa teks atau perintah. Kemudian apa itu tugas mouse, yaitu memasukkan data berupa perintah untuk menjalankan kursor. Kemudian perangkat input yang lainnya seperti contoh webcam. Nah, kamera web ini dan kamera digital ini termasuk perangkat input yang dapat memasukkan data ke dalam komputer berupa data gambar atau video. Nah, yang terakhir adalah contohnya seperti scanner. Nah, scanner ini juga termasuk perangkat input yang berfungsi untuk memasukkan data berupa gambar ke dalam komputer. Jadi paham ya teman-teman ya, pokoknya semua perangkat yang berfungsi untuk memasukkan data, baik itu berupa tulisan, huruf, angka, musik, lagu, ataupun gambar, itu masuk kategori perangkat input. Dan komputer itu bertugas untuk punya tugas input, yaitu mengambil data masuk dari perangkat-perangkat input tadi. Kemudian tugas yang kedua yang dikerjakan oleh komputer adalah tugas storage, yaitu menyimpan informasi. Storage adalah proses menyimpan informasi dalam komputer.
informasi dapat disimpan dalam penyimpanan data primer dan juga penyimpanan data sekunder. Informasi di komputermu disimpan dalam penyimpanan data primer dan data sekunder. Nah, penyimpanan data primer adalah contohnya ini ya teman-teman ya. Nah, penyimpanan data primer itu karakteristiknya adalah satu, menyimpan data sementara. Kemudian yang kedua, informasi yang disimpan biasanya lebih sedikit. Yang ketiga, penyimpanan data primer ini selalu berada di dalam perangkat komputer. Kemudian contohnya adalah RAM atau Random Access Memory. Ya, nah di sini adalah contoh gambar dari apa yang disebut dengan RAM. Semakin tinggi kapasitas RAM-nya, maka kinerja komputer akan semakin baik. Nah, ini adalah contoh RAM, ini merupakan kategori penyimpanan primer ya teman-teman ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan penyimpanan data sekunder. Nah, penyimpanan data sekunder ini mempunyai beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, dia dapat menyimpan data secara permanen ya. Kemudian yang kedua, informasi yang disimpan juga bisa lebih banyak. Yang ketiga, dapat berada di dalam ataupun di luar perangkat komputer. Contohnya adalah flash memory atau USB flash drive dan hard disk drive atau HDD. Nah, flash memory ini biasa kita sebut juga dengan kartu memori. Ya, kalau yang besar ini biasanya digunakan dalam perangkat kamera digital atau kamera DSLR ya. Kemudian ada juga yang flash memory ini berfungsi untuk menyimpan data-data foto atau video yang dihasilkan oleh HP ataupun kamera. Kemudian data traveler ini kita juga sudah mengenal ya, kita sering menyebutnya dengan istilah flash disk ya. Kemudian yang selanjutnya untuk penyimpanan lainnya adalah dengan menggunakan HDD atau hard disk drive. Dan kalau untuk komputer-komputer terbaru itu ada sebutannya dengan SSD ya teman-teman ya, untuk melakukan penyimpanan data. Nah, selanjutnya tugas komputer selanjutnya yang ketiga adalah processing, yaitu memproses informasi. Processing adalah memproses informasi sesuai dengan perintah yang diberikan. Memproses data dalam komputer mengubah jenis data dan menjalankan perintah sesuai dengan data yang masuk. Contoh-contoh perangkat yang masuk dalam kategori yang berfungsi untuk memproses informasi, yang pertama adalah CPU ya, atau prosesornya. Nah, ini melakukan operasi aritmatika dan logika pada data yang masuk atau disimpan. Jadi nanti semua data yang masuk ke dalam komputer nanti akan diproses oleh apa yang dinamakan dengan CPU ini. Kemudian selanjutnya, perangkat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan processing atau memproses informasi adalah kartu grafis atau video card. Nah, ini mengolah data dan menampilkannya dalam bentuk gambar. Nah, ini kartu grafis atau video card ini yang berfungsi untuk menjadikan tampilan layar monitor atau video yang dihasilkan oleh komputer mempunyai kualitas yang baik atau tidaknya itu tergantung jenis kartu grafisnya. Contohnya seperti kartu grafis Nvidia dan lain-lainnya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada kartu suara atau sound card. Berfungsi untuk mengolah data dan menampilkannya dalam bentuk suara. Jadi ketika datanya berupa gambar, maka nanti akan diolah oleh kartu grafis. Sedangkan jika datanya berbentuk suara, maka nanti akan diolah oleh apa yang disebut dengan sound card atau kartu suara. Nah, selanjutnya tugas dari komputer yang keempat adalah output atau menampilkan hasil. Kita lihat dari proses awal bagaimana data itu masuk ke dalam komputer dengan menggunakan perangkat input seperti mouse, keyboard, dan lain-lainnya. Kemudian disimpan di dalam memori. Ada yang penyimpanan sementara seperti RAM, kemudian ada juga yang penyimpanan dalam jangka waktu yang lama atau permanen seperti HDD. Kemudian diproses oleh prosesor. Nah, setelah jadi, data-data tersebut dapat ditampilkan oleh apa yang disebut dengan perangkat output ya. Hasil-hasil tersebut yang sudah dilakukan proses data oleh prosesor itu nanti akan ditampilkan melalui perangkat output. Jika data yang dihasilkan itu berupa gambar, maka dia akan ditampilkan
oleh perangkat output layar atau monitor. Dan jika output yang dihasilkan itu berupa suara ya, atau musik, maka akan diproses dan dikeluarkan hasil outputnya melalui perangkat output seperti speaker, headset, headphone, dan lain-lainnya ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya, jika output yang dihasilkan itu berupa gambar ataupun tulisan yang ingin dicetak dalam bentuk printout, maka butuh perangkat output seperti printer yang nanti akan menampilkan hasil berupa gambar ataupun tulisan ataupun artikel yang dicetak. Itu ya teman-teman ya. Jadi kita tadi sudah membahas 4 kerja komputer, yaitu yang pertama input, yang berikutnya adalah storage, yang ketiga processing, dan yang terakhir adalah output. Nah, keterangan seperti ini ya kalau kita jelaskan secara deskripsi. Jadi misalkan data yang masuk ke dalam komputer melalui perangkat input tadi itu masuk kategori input, kemudian data yang masuk tersebut akan disimpan untuk kemudian diproses dalam storage, ya kemudian akan diproses dengan menggunakan CPU komputer yang mengambil informasi dari perangkat memori. Prosesor akan memanipulasi dan mengubah informasi menjadi serangkaian perintah atau algoritma, dan kemudian mengirimkan informasi yang diproses kembali dan disimpan dalam memori lagi atau HDD. Nah, perintah ini berlanjut terus sampai informasi yang diproses siap menjadi keluaran atau output yang akan ditayangkan melalui apa yang disebut dengan cara kerja output, melalui perangkat output seperti monitor, printer, speaker, headphone, dan lain-lainnya ya. Jadi gambarannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya, ilustrasinya ya. Jadi data-data yang kita masukkan melalui perangkat input atau perangkat masukan, apa yang kita ketik, apa yang kita klik, maka nanti akan diproses dalam CPU ini ya, yang di mana ada di dalamnya ada prosesor, ada RAM, ada memori HDD, dan lain-lainnya. Kemudian setelah diproses, data tersebut akan dikeluarkan hasilnya, baik itu melalui monitor atau melalui speaker atau melalui headphone atau mungkin melalui printer ya. Baik, itulah tadi materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, jangan lupa belajar, jaga kesehatan, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Mr. Randy pamit undur diri. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.